Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kok jadi bingung mau ngomong apa. Ini podcast pertama Persatuan Tunanetra Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Karena aduh ya Allah, ini baru di running hari ini. Jadi karena berdepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, alhamdulillah momennya dapat. Jadi kami sebenarnya nanti pinginnya ngobrol-ngobrol banyak ya, tapi kita spesifik dulu ke Hari Disabilitas Internasional dan didukung oleh Perpustakaan DKI Jakarta gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur, Pak Ibu Kepala Dinas ya, Bapak atau Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Jakarta. Terima kasih banyak sudah memberikan fasilitas yang luar biasa gitu ya. Hari ini masih 3 orang ya. Nanti sebenarnya saya ada 1 tamu lagi, tapi masih dalam perjalanan gitu ya, karena terjebak oleh ya begitu riuhnya jalan. Di sebelah kanan saya ada Mas Setiawan Gemabudi, Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia. Halo Mas Gema. Halo, selamat siang. Oh, iya, selamat siang ya. Berarti ini podcastnya harus tayang siang ya? Boleh Pak. Iya. Gimana Mas Gema, kabar sehat? Alhamdulillah, agak meriang sedikit. Agak meriang, ini. Iya. Agak bahaya juga ini kalau begini. Cuacanya kurang mendukung. Cuacanya kurang mendukung ya. Tapi di akhir tahun biasanya kayak begini ya. Kalau udah masuk Desember harus nih selalu jaga kesehatan. harus jaga kesehatan ya. Baik. Di sebelah kanan saya ada Mas Fajri Nur Samsi. Beliau adalah dari PSHK. Gimana Mas Fajri? Ya, Sehat Mas Fajri? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya kalau offline kita baru ketemu ya Mas Fajri. Iya nih, biasanya online terus. Biasa online terus. Baru ketemu offline. Iya, PSHK itu apa sih Mas Fajri? PSHK itu Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Oke. lembaga riset advokasi. Biasanya memang di sisi regulasi ya, pembentukan peraturan. Kami juga mendampingi beberapa atau banyak komunitas begitu untuk mengadvokasi regulasi lah kira-kira gitu. Di Jakarta aja atau di seluruh Indonesia Mas Fajri? Di Jakarta aja. Jakarta aja ya Di fokusnya ya? Jakarta aja betul. Tadi kayaknya kesininya juga lumayan ya, perjuangan ya, hujan juga. Untung gak kehujanan, jadi sebelum hujan udah sampai sini. Sebelum hujan udah nyampe sini, alhamdulillah gitu. Ya nanti di sebelah kiri agak, bahasanya apa nih, kiri agak depan gimana? Sebelah kiri ya? Ya kiri agak depan lah. Nanti ada salah satu Mas Riyandi ya, beliau adalah staf di Bappenas, tapi kita tunggu dulu. Mungkin beliaunya masih rapat atau ini ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita sambil jalan aja. Saya sendiri Alfian ya, saya menemani Mas Gema aja di Persatuan Tunanetra Indonesia. Oke, pada edisi kali ini, edisi eksklusif kali ini, kita mau diskusi soal ini Mas Fajri sama Mas Gema tentang sebenarnya Hari Disabilitas Internasional itu dirayakan apa diperingati ya yang harusnya ya? Dari mana tuh? Lebih pasnya kemana gitu ya? Selama ini kita jangan-jangan itu ya salah kaprah mengartikan itu ya. Iya, karena di daerah-daerah kan kebanyakan kalau hari disabilitas itu kan kayak lebarannya disabilitas ya Mas Fajri. Iya. Dirayakan ya. Dirayakan. Jadi kalau kalau jadi host pertama kali kayak begini nih. Jadi kalau menurut Mas Fajri gimana Mas Fajri? Iya. Hari Disabilitas Internasional ya. Iya. Memang kalau ngelihat dari tahun ke tahun tentu ada perayaan ya. Karena mau nggak mau ini bisa dikatakan salah satu tanggal ya, atau setiap tahunnya tuh penyandang disabilitas ulang tahun lah kira-kira gitu ya. Jadi perayaan akan merayakan keberagaman gitu ya, merayakan solidaritas gitu. Nah itu bisa ditangkap di Hari Disabilitas Internasional. Tapi juga kan sebuah perayaan tuh bisa dirayakan dengan gegap gempita gitu. Bisa juga dengan cara muhasabah gitu ya. Udah sampai mana nih gitu loh, perjuangannya udah sampai mana nih, apa yang masih kurang, apa yang udah terjadi. Nah itu juga bisa dimaknai di Hari Disabilitas Internasional ya sebenarnya. Gitu ya. Berarti kalau menurut Mas Fajri di Indonesia ini udah muhasabah belum ya? Ya biasanya kalau yang muhasabah nggak rame-rame tuh. Biasanya diam aja, yang penting ada hal yang dievaluasi lah untuk ke depan bisa lebih berstrategi lagi untuk perjuangan. Wah, ini menarik.
Menarik ini. Menarik ini, bahaya ini. Kalau udah begini bahaya. Kalau Mas Gema sendiri sebagai kan ketua umum dari 2024 ya Mas Gema ya. Iya. Tapi kan disabilitas dari tahun berapa? Dari 2009. 2009. Saya mualaf. Mualaf ya? Iya. Oh ya mualaf. Mualaf jadi disabilitas. Mualaf ya? jadi itu. Digoreng berabe ini nanti. Waduh, bahaya ini, orang-orang bahaya ini. Oke, kalau Mas Gema sendiri merasakan dari segi pribadi atau organisasi kayak gitu ya, hari disabilitas ini dirayakan apa diperingati sebenarnya kalau di teman-teman ini? Iya, budaya yang sering dilakukan teman-teman tadi dikatakan Mas Fadli sebagai ini ya, hari lebarannya ya, dengan kita bergembira-gembira dengan euforia. Artinya kalau menurut saya HDI itu sepatutnya kan kita peringati ya, merefleksi diri sekaligus untuk mengedukasi dari merefleksi diri apa yang sudah kita lakukan bersama ragam disabilitas, antar ragam disabilitas itu kan juga seharusnya bisa kita refleksikan sehingga nanti ke depannya itu ada capaian apa nih 1 tahun ke depan. Kan selama ini hanya menampilkan penampilan dari teman-teman lah, ini kan ya, yang seharusnya ada peningkatan gitu ya, itu tidak salah gitu karena memang itu yang terjadi gitu karena di teman-teman kita sendiri itu kan yang penting kumpul kan gitu ya, kemudian kita bersenang-senang gitu, tetapi ada kekhasannya sendiri mestinya, dan ini juga dari pemerintah sendiri itu kan juga selalu merayakan itu lah. Coba barangkali di HDI nanti kita akan membuat satu terobosan ya, karena memang selama ini ketika berbicara HDI itu pasti ranahnya ke Kemensos ya Mas Fadri ya. Ya. Nah ini yang seharusnya menjadi refleksi kita gitu. Apakah harus selalu Kemensos lirik sektornya? Nah ini yang perlu kita komunikasikan dengan teman-teman komunitas lain. Ya menarik ya, karena kalau saya kan berangkat dari daerah ya Mas Fajri ya, itu kalau di Jawa sendiri, Jawa Timur ya, saya kan dari Jawa Timur. Ya kalau Hari Disabilitas Internasional ya selalu penyelenggara utamanya adalah pemerintah ya, kementerian kayak gitu. Ya, tapi lebih ke Kementerian Sosial ya. Memang karena kan di undang-undang kan masih begitu ya, leading sektornya masih di Kementerian Sosial. Dan kalau di daerah ya banyak kan memang gebiar aja gitu, maksudnya identik dengan pentas gitu pentas ya. aja, pentas seni aja gitu, jadi pameran gitu, terus bazar gitu kan, jalan sehat, ya udah gitu, maksudnya gitu-gitu doang gitu hari disabilitas. Nggak tahu nih kalau tahun ini kayaknya masih banyak yang begitu juga ya Mas Gemay. Masih juga kemarin informasi terakhir juga gitu, makanya kan saya mengamati kan ini sebetulnya peringatan gitu ya, sehingga kita tadi Mas Fajri apa tadi itu kan merefleksikan diri, kita merenung gitu selama ini apakah kita akan seperti ini terus gitu ya, sehingga kan kita harus ada capaian yang harus kita edukasi bersama-sama gitu, karena kalau hanya satu ragam itu kan juga kurang ini ya, karena juga multi disability itu juga di internal kita sendirilah harus saling menguatkan sebetulnya. Ya memang agak dilematis ya ketika kita berbicara disabilitas internasional itu ya, teman-teman. Saya juga dulu kalau pas ini Mas Wajah kalau pas ditanya gitu kan di kampus itu kan, Hari Disabilitas Internasional mau ngapain? Belum juga mau ngapain ya gitu kan, maksudnya mana ya? Ya udah gitu, maksudnya ya kita bikin sesuatu yang kita kira melibatkan semuanya gitu. Tapi kan tapi ini yang sepengetahuan saya Mas Fajri. Ketika Hari Disabilitas Internasional itu panitianya selalu kebanyakan tidak disabilitas. Iya betul. Artinya ketika membuat suatu event itu kita hanya di akhir diikut sertakan ya. Oke. Iya memang kalau bicara perayaan yang diinisiasi oleh pemerintah, memang kita juga perlu pahami bahwa perencanaannya itu kalau pemerintah kan tidak
hitungan bulan, tapi di awal tahun kira-kira gitu ya. Iya. Bisa Terstruktur jadi ketika perencanaan itu yang kepikiran nih cuman Kementerian Sosial yang kepikir, karena mereka secara berkala melakukan terus tuh setiap tahun. Jadi setiap penganggaran tuh nggak pernah lupa, nggak pernah, selalu ingat lah. Melekat Bahwa ya. melekat gitu, karena sudah bertahun-tahun birokrasi di Indonesia itu melekatkan disabilitas di Kementerian Sosial. Baru 2016, berarti 2016 itu 9 tahun lalu ya. Iya. Saya menggunakan kata baru, kenapa? Karena kalau 9 tahun perubahannya terjadi, sebelumnya itu udah puluhan tahun ke belakang gitu, belasan tahun ke belakang, disabilitas itu memang leading sektornya Kementerian Sosial. Jadi itu mencerminkan bahwa perubahannya belum maksimal kelihatannya. Nah, tapi menurut saya itu inisiatif yang juga bisa dikatakan nggak perlu dihilangkan, tinggal mengembangkan di kementerian lain kira-kira punya inisiatif yang melekatkan isu disabilitas di sektornya lah. Misalkan pendidikan disabilitas apa kabar, ketenagakerjaan disabilitas apa kabar, terkait perhubungan, aksesibilitas disabilitas, kesehatan. Nah, itu sense menyebarkan isu disabilitas di berbagai sektor, saya pikir itu yang juga jadi pekerjaan rumah hari ini. Kalau di level undang-undangnya sih isinya sudah multisektor ya, tinggal kemudian bagaimana pelaksana nih memahami itu gitu. Nah, terus tadi ada perayaan, terus dilibatkannya hanya di pengisi acara kira-kira gitu ya. Tapi konsep lalu kemudian ini saya pikir itu juga selalu digaungkan di banyak hal, termasuk pembentukan kebijakan ya, dan mungkin perencanaan program juga, agar keterlibatannya itu nggak hanya pelengkap penderita gitu ya, tapi memang sejak awal gagasannya digunakan dari teman-teman disabilitas. Gitu ya. Semoga ke depan kalau bisa, saya tuh selalu bilang ke teman-teman, tapi memang sulit ya. Kalau bisa serobot aja gitu, maksudnya ayo saya mampu jadi IO gitu. Ya. Disabilitasnya yang masuk gitu. Tapi emang masih butuh proses ya. Tapi tahun ini Hari Disabilitas kali ini melibatkan teman-teman disabilitas ya Mas Gemma ya, secara nasional ya. Secara kepanitiaan Jakarta. umum itu ketua istilahnya sekarang itu ketua umum panitia HDI itu dari Direktorat RSPD. Oke. Nah, kemudian nanti ada panitia lagi yang melibatkan teman-teman disabilitas, dan tahun ini dari Gerkatin yang untuk mengkoordinasikan HDI. Ketuanya Gergatin. Gerkatin. Pertuni di mana nih Pertuni? Pertuni di Si Acara. Wah, strategis juga ya Mas Fadli ternyata ya. Ya. Acara bahaya juga ya. Ya, bisa dimanfaatkan tuh. Iya, sebetulnya ya. Harus dimanfaatkan. Kesempatan. Kita kalau teman-teman lagi pas kosong ke FX Sudirman ya. Hari disabilitasnya di FX Sudirman sampai tanggal berapa? Tanggal 3 sampai tanggal 7 ya? 7. Oke. Wah, ini kayaknya menarik. Abis nonton podcast ini langsung jalan ke sana kayaknya. Nah, tayangnya kapan nih? Jangan tanggal 8 tayangnya ya. Jangan Udah lewat ntar. Tanggal 3. Aduh, kayaknya menarik. Oke, tapi terkait dengan keterlibatan Mas Fajri dan Mas Gemma ya. Iya. Kita kan sering kali kalau di SDGs itu apa Mas namanya Mas Fajri? Apa prinsipnya itu? No one left behind. No one left behind ya. Itu bagaimana Mas Fajri sampai saat ini kan? Ya. Mas Fajri kan juga ikut. Menurut Mas Fajri, apa namanya prinsip itu tadi yang di SDGs itu apakah sudah? Ya. Bagaimana sih penerapannya di Indonesia ini Sebenarnya sekarang? kalau di level prinsip, di level himbauan terkait hak, perencanaan itu udah banyak banget. Bahkan ya bisa dibayangkan SDGs itu satu hal. Dia ada peraturan presidennya sendiri tentang SDGs gitu ya. Tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, ada juga kita punya namanya rencana induk penyandang disabilitas. Kita punya rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Kita punya rencana aksi HAM yang existing saat ini berjalan, itu mengelompokkan kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas. Kalau kita bicara rencana pembangunan jangka menengah 2024 itu juga kalau kita search disabilitas juga ada pembahasannya kira-kira gitu ya. Pak, ada pembahasannya. Jadi kalau dikatakan di level perencanaan udah cukup lengkap. Sudah diperhitungkan
Di perencanaan ya. Perencanaan. Tapi kan kita pengennya nggak hanya direncanakan dong. Kita pengennya kejadian dong ya, gitu kan. Aksi nyatanya ya. Aksi nyatanya. Iya. Kerasanya tuh ke teman-teman disabilitas tuh gimana? Nah itu yang kita tunggu sebenarnya. Jadi setelah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kemudian dievaluasi tuh hasilnya atau output, bahkan kita harapannya outcome ya, dampak gitu. Nah itu tuh gimana? Sejauh ini ada perkembangan, tapi yang masih harus diperjuangkan juga masih nggak kalah banyak ya. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi kalau kita obrolin ini di 10 tahun lalu misalkan, bisa jadi di perencanaan juga masih sepi. Jadi progresnya ada, tapi yang masih harus diperjuangkan masih banyak kira-kira gitu. Jadi kita nggak lepas mengapresiasi perubahan yang sudah terjadi, tapi memang yang perlu dorong lebih jauh, bahkan sasarannya bukan lagi direncanakan tapi sudah aksi nyata dan hasil nyatanya sudah terlihat. Nah itu mungkin yang masih harus didorong lebih kuat. Iya. Ini Gitu, Sylvain. menarik juga ya, perencanaannya sudah oke. Kalau menurut Mas Gema sendiri gimana, maksudnya kan kalau setahuku kan Mas Gema tuh mengawal ini kan sebenarnya nggak hanya di isu yang umum ya, termasuk olahraga apalah segala macam gitu kan. Kan sempat di sana juga kan gitu. Bagaimana Mas Gema melihat proses-proses apa kalau bahasanya itu penerapan SDGs ini dalam isu disabilitas? Karena kan kalau di dunia internasional kan udah melekat sekali ya Mas Fajri ya. Semua SDGs ada untuk disabilitasnya bagaimana itu selalu dipikirkan gitu. Bagaimana menurut Mas Gema selama ini di beberapa mungkin kalau udah ranahnya ketua umum kan biasanya suka dengar tuh dari daerah kayak begini, dari sini kayak begini, kayak gitu, gimana Mas? Iya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Fajri, memang dalam perencanaan itu di skala nasional, di level nasional itu sudah pelibatan teman-teman ini sudah mulai berproses ya. Tapi ketika kita berbicara di daerah, nah ini itu kan pasti ada turunannya yang rencana aksi daerah ya. Nah ini banyak sekali teman-teman itu yang masih belum tahu apa sih yang akan direncanakan gitu. Apakah hanya diundang kemudian hadir duduk gitu. Nah, lagi-lagi ketika berbicara di daerah itu teman-teman yang sudah diundang, taruhlah di Jawa ya, di Jawa itu teman-teman sudah diundang gitu, tetapi hanya sebagai penonton doang gitu, tidak ada tindak lanjut gitu. Lah ini yang masih terus harus kita dampingi teman-teman kita di daerah ya. Ini baru berbicara Jawa, bagaimana dengan kawan-kawan kita di Indonesia Timur. Nah ini kan juga sangat perlu kita gali lagi permasalahan mereka di sana seperti apa. Sehingga bahkan untuk perda sendiri, peraturan daerah itu kan belum menyeluruh ya Mas Fajri ya. Masih ada beberapa provinsi yang tertinggal, sehingga perencanaan ini masih belum maksimal. Dan mungkin kalau kita mengamati di provinsi besar kayak DKI ini kan sudah ada perdanya, tapi bagaimana implementasi dari perda tersebut itu agar berjalan. Nah ini tugas dari organisasi yang mengawal itu, sehingga bukan hanya regulasi yang terpampang, tetapi kita sebagai masyarakat juga bisa mengawal terkait dengan implementasinya, sehingga itu nanti akan tepat sasaran. Karena tadi kita selain merefleksi diri juga harus terus mengedukasi bahwasanya yang diedukasi siapa ya, dari teman-teman kita sendiri, dari internal dan dari eksternal. Oke. Ya, emang apa RAD itu rencana aksi disabilitas ya? Daerah. Daerah ya. RAD. Kalau nggak salah itu di beberapa daerah selalu dihubungi organisasinya, tapi nanti kita verifikasi. Dan kalaupun dihubungi pasti terfokus di satu aja, dan itu sudah mewakili keterlibatan gitu. Padahal kan gitu ya. Komunitas atau organisasi itu kan menaungi dari ragam masing-masing ya. Ya, betul. Nah, itu yang harus keterlibatan gitu. Untuk dari keterlibatan unsur ragam lah ya. Kita bukan berbicara wadahnya ya Mas Fajri ya, tapi bagaimana keterwakilan ragam itu, karena setiap ragam itu kan pasti punya kebutuhan yang berbeda gitu. Ketika mereka berbicara kebijakan tanpa melibatkan juga
nihil juga nanti ke depannya. Betul. Nah kalau bicara masa instrumen tuh maksudnya produk hukumnya. Kalau data yang kami himpun ya dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu sekarang 175 perda ya sudah ada di setiap daerah. Tapi angka itu kelihatan besar, tapi sebenarnya kalau dari segi jumlah itu tuh baru sekitar 20% dari seluruh wilayah di Indonesia ya, 31 perda provinsi, 144 perda kabupaten kota. Nah itu memang ada beberapa yang menggunakan peraturan kepala daerah tapi sangat minim. Jadi kalau di presentasi 20 nggak sampai 30% perda itu sudah terbentuk di daerah. Padahal ini instruksi Menteri Dalam Negeri. Betul sekali. 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir ya Mas. 2 tahun terakhir, tapi realisasinya menurut saya masih sangat minim ya. Nah itu yang pertama, itu dari segi instrumennya. Kalau dari segi keterlibatan, ini menariknya disabilitas itu kita punya satu panji besar namanya disabilitas, tapi kalau diturunin ke bawah itu ragam tertulis di undang-undangnya 4. Ragam sensorik harus dibagi 2 besar, teman-teman disabilitas tulis sama teman-teman disabilitas netra. Jadi 5. Belum lagi ragam di masing-masing ragam. Nah itu sangat-sangat beragam gitu ya. Terus pada pelaksanaannya satu ragam nggak bisa mewakili ragam lain karena sama-sama disabilitas gitu. Betul. Karena dari segi kebutuhan, dari segi kebutuhan fasilitas, layanan maupun support yang lain itu karakteristiknya berbeda. Sehingga kemudian itu juga yang jadi keunikan dalam mengadvokasi isu disabilitas. Jadi kalau kita diundang tuh nggak cuma 1, ya minimal ada 6. Iya ya minimal ada 6 orang yang mewakili ragam masing-masing. Belum lagi kalau karena isunya multisektor gitu ya, saya beberapa kali menemukan tantangan ini tuh biasanya perda disabilitas tuh kan biasanya kalau perda lalu lintas paling dinas perhubungan aja yang diundang ya. Betul. Nah kalau udah perda disabilitas hampir semua perangkat daerah harus hadir karena keterkaitannya itu. Nah, itu tantangan tuh. Ada beberapa kali di awal proses harus diundang, di akhir proses harus tanda tangan semua. Jadi harus disetujui oleh semua perangkat daerah. Kalau ada satu aja ketentuan yang perangkat daerah belum setujui, yang leading sektornya panjang lagi. Nggak ditandatangan gitu ya. Jadi nah itu tuh sekelumit tantangan teknis kalau mengadvokasi instrumen peraturan ya terutama ya untuk disabilitas. Selain keterlibatan teman-teman disabilitasnya juga perlu lengkap, kehadiran perangkat daerahnya juga harus lengkap karena multi sektor ya. Nah itu tantangan tapi demi sebuah produk yang representatif saya pikir harus dilalui. Harus dilalui ya. Dan memang harus diperjuangkan sekeras-kerasnya gitu kan. Bersama-sama, nggak bisa sendiri. Iya. Kita belum lagi ngomong kalau disabilitas mental itu kan juga banyak lagi, intelektual beda lagi. Belum multi. Itu lebih beragam. Ya. Komplek kan. Saya tuh kan ini Mas, kapan hari itu saya tuh kan nggak pernah ketemu teman-teman disabilitas yang buta tuli ya. Kalau cuma sekedar ketemu, oke. Tapi yang berkomunikasi gitu kan nggak pernah. Ya, waktu itu tuh memang kalau multi disability itu saya membayangkan ya Allah luar biasa ya hambatan komunikasinya kalau kita memang nggak mau mencoba untuk menemukan caranya gitu ya. Apakah itu juga ini Mas Francis jadi tantangan penyelenggara misalnya mau diskusi tentang peraturan nih terus yang multi ini akomodasinya nggak bisa terus jadi nggak diundang kayak gitu. Ada kayak gitu-gitu nggak sih? Ada tentunya. Bahkan dalam artian gini, belum terbiasa menghadapi, lalu kemudian tidak terbiasa menyediakan akomodasi yang layak, lalu lingkungan yang memang sangat belum aksesibel gitu ya. Nah itu tuh juga jadi tantangan untuk pelaksanaan partisipasi. Bahkan nggak jarang nih penyelenggara biasanya dari perangkat daerah atau dari kementerian ya, itu berkonsultasi H-1 gitu. Jadi misalkan kira-kira teman-teman disabilitas netra butuh apa ya gitu. Nah itu contoh positif. Kalau yang sering terjadinya adalah nggak nanya, nggak nyediain, terus menganggap itu sudah partisipatif gitu ya. Jadi memang
bukan hanya konsep nih. Tadi saya kan katakan kalau dari segi konsep perencanaan Indonesia udah paling jago dah. Udah banyak produk merencanakan itu ya. merencanakan tuh. Terus meramu teknokratis, meramu data-data, meramu testimoni gitu tuh udah di level itu kita udah bisa bersaing lah gitu ya. Apalagi berbicara data ya. Bicara data di satu sisi ada, di sisi lain suka nggak sinkron gitu, tapi itu bagian proses ya. Nah, tapi kalau sudah di level teknis, karena kan kalau kita bicara partisipasi itu bukan bahwa penyandang disabilitas harus berpartisipasi, ya itu oke. Tapi disediakan nggak akomodasi yang layaknya? Disediakan nggak informasi awalnya? Nah itu yang masih gapnya sangat tinggi ya. Apalagi kalau kita mau lebih dalam lagi, misalkan kalau kita bedah APBN, anggaran pendapat belanja nasional ataupun yang daerah ya, nggak ada beberapa akomodasi yang layak yang nomenklaturnya belum tersedia di penganggaran di Indonesia. Saya ambil contoh deh, kayak juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat tuh nggak ada di nomenklatur penganggaran. Yang ada tuh yang biasa kalaupun digunakan adalah misalkan pakai nomenklatur narasumber, pakai nomenklatur apalagi not tulis misalkan, pakai nomenklatur yang lain yang nantinya secara pertanggungjawaban, nah itu cukup rumit karena kalau narasumber harus bikin PPT, yang ngapain juru bahasa isyarat bikin PPT kan nggak pada mestinya ya. Atau ada alokasi yang sifatnya fleksibel yang digunakan. Nah ini sebenarnya PR nih buat penganggaran bikin nomenklatur yang sifatnya mengakomodasi yang layak. Mungkin bagi teman-teman itu suka ngerasain kalau datang dengan pendampingnya tuh nggak dihitung sebagai akomodasi yang lain, support system ya. Betul. Misalkan konsumsinya nggak dapet, terus uang transportnya nggak dapet. Misalkan ini bukan masalah jumlah uangnya, tapi ini masalah penghargaan terhadap kehadiran oleh penyandang disabilitas. Memanusiakan manusia ya Mas Fajri ya. Bangkunya aja mungkin nggak dapet gitu. Padahal itu udah satu kesatuan dengan yang diundang gitu. Nah kayak gini-gini nih di tahun-tahun sekarang nih, ketika undang-undangnya sudah ada, perencanaannya sudah ada, penganggarannya sebagian sudah disediakan, tapi nomenklatur penganggarannya belum lengkap. Saya pikir fase sekarang nih harusnya ke arah situ agar memastikan partisipasinya berjalan. Di PMK yang terbaru juga nggak ada ya Mas? Nggak ada. Yang terbaru itu tahun berapa ya? 2002. Saya terakhir mengkajinya 2024. Ya itu. Itu ya. Nah berarti belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Juru bahasa isyarat, adanya penerjemah. Penerjemah beda. Penerjemah itu hitungan biayanya, satuan biayanya itu per lembar. Ya JBI kan nggak per lembar dong. Per JP ya. Terus pendamping, ada kata-kata pendamping tuh. Tapi apa? Pendamping skripsi. Terus pendamping ada lagi, tapi bukan untuk pendamping disabilitas. Oh ya, dia memfasilitasi buat kayak beasiswa LPDP kayak gitu-gitu ya. Yang ada pendampingnya tuh cuma Kemensos Mas Fajri. Ada ya. Iya, pendamping disabilitas yang dia nomenklaturnya ada. Oh ada ya? Ada, itu kan pendamping disabilitas yang di SK-kan oleh Kementerian Sosial, pendamping disabilitas yang di SK-kan oleh Tapi Dinas kan untuk Sosial. kehidupan kemandirian, bukan untuk acara kan. Bukan. Beda. Ini yang kadang itu bertentangan dengan perspektif. Ketika berbicara akomodasi yang layak atau support system itu akan bertentangan, kan kamu bisa mandiri lah, itu akan bertentangan lagi dengan redaksional mandiri. Nah ini yang mungkin dari internal disabilitas sendiri itu juga kadang saya bisa kok sendiri, tapi kan belum menyadari bagaimana support system ketika ada acara itu kan kita juga tidak bisa sendiri gitu ya. Artinya ketika di pertemuan itu ada pejabat atau ada relasi yang bisa kita bangun. Nah itu kan kalau berbicara netra itu kan kita akan terhambat, mana nih yang di situ ada presiden. Nah kita kan nggak tahu mana yang presiden kalau nggak ada support system itu kan. Betul. Iya juga ya. Kecuali memang oke lah pendamping nggak disediakan, tapi berarti panitianya harus nyediain. Tapi juga belum tentu Mas Fajri, mereka juga tahu. Nah makanya sama aja. Kalau memang panitia bilang kan penyandang disabilitas mandiri ya, kalau mandiri itu hanya melunaskan kewajiban dia. Itu. Aduh iya lagi, saya pernah soalnya kayak gitu. Terus nggak pakai pendamping nggak apa-apa, nggak apa-apa nanti ada panitia yang bantu katanya kan gitu kan. Saya datang, ya saya tinggal dulu ya Mas, mati. Gimana dong? Iya. Berarti kan nggak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Betul. Bener-bener
Padahal di kalau penganggaran kita ada kegiatan dengan internasional itu bisa masuk ya sebenarnya. Iya. Oh makanya kalau kegiatan-kegiatan pemerintah selalu kalau ada JBI dia bingung mau nganunya di mana gitu kan nomenklaturnya. Betul. Cantolannya nggak ada ya. Cantolannya nggak ada. Jadinya cenderung harus ngakalin. Nah kalau ngakalin itu kasihan pelaksana kan. Jadi secara tidak langsung kita itu dibudayakan dengan birokrasi yang kurang sehat ya. Iya memang belum lengkap lah. Belum lengkap itu nomenklaturnya. Ini tolonglah ini podcast pertama loh. Kita berbicara katanya tadi fakta bro. Katanya tadi contohnya bocor halus. Bocor beneran kalau itu. Bocor beneran. Halus ini. Ini hasil riset kok. Hasil riset ini. Bukan Asbun, bukan Asbun. Kayaknya pelaksana semua. Waduh. Ini makin bahaya ini, semakin kesini. Oke lah, tapi ya emang banyak hal yang harus disesuaikan ya sebetulnya. Ya diakomodasi. Jadi akomodasi yang layak ini masih dimaknai sebagai ya, dan keterlibatan itu juga cuman dimaknai sebagai kehadiran ya mas. Iya, partisipatif. Betul. Tapi Pertuni pernah mengalami sesuatu yang ini nggak sih mas, ya macam-macam ini tapi jatuhnya akhirnya merugikan kayak gitu. Ya sering ketika Pertuni dapat undangan gitu pasti satu orang kita nanyakan lagi pendamping. Kita udah tadi yang disampaikan sama Mas Alfian tadi juga memang sering sekali kita di level nasional itu ya hanya menghadiri undangan ya partisipatif. Jadi ruang publiknya itu masih belum ini. Kalau toh mungkin sudah dibuka ruang publik, nah pelaksanaannya bagaimana? Nah ini kan kita nggak tahu lagi untuk pelaksanaan seperti apa gitu. Contoh ketika kita berbicara leading sektor ketenaga kerjaan, nah, ketika pemerintah sudah membuka kesempatan seluas-luasnya, yang perlu kita evaluasi adalah di internal. Siapkah kita dengan persyaratan yang sudah disyaratkan? Nah ini kan lagi-lagi kembali ke SDM kita. Kalau sudah dibenturkan dengan itu kan kita harus merefleksikan diri. Ya. Oh iya juga ya. Wah ini kayaknya tamu kita datang. Ini tamu kita luar biasa selamat. nih. Aduh bro, masuk bro. Waalaikumsalam. Bro. Ini, oh iya nggak apa-apa. Kita kedatangan tamu, minta tolong dibantu dulu, Mbak Mentari. Nggak apa-apa, nggak usah dijeda. Nah ini nih. Halo. Akhirnya ketemu juga offline. Halo. Ya. Wah ini Mas Riyandi teman-teman, jadi beliau adalah staf di, oh ya lipat dulu tongkatnya ya. Oh ya teman, tasnya diamankan dulu. Iya, kalau ada isinya ambil dulu isinya ya. Oh ya ini ngomong-ngomong ada minum di depan, maaf ya jadi lupa ini boleh diminum ya meskipun nggak di endorse sama apa ini mereknya? Aqua lagi. Ini nggak apa? Minum dulu lah. Ya, silakan. Minum dulu lah. Mic-nya udah bro? Mic-nya sebelah kanannya ya? Mas Riyandi ya? Oh. Nah itu. Nah itu. Agak dikedepankan. Oke, tarik dulu. Gimana mas? Digeser aja karena udah ada rangkainya. Tarik aman. Oke dah. Oh ini ya? Ya gitu. Oke. Macet. Kita lanjutkan. Ini tadi berbicara soal apa namanya kebijakan gitu Mas Riyandi, terus soal apa namanya perencanaan, tapi perencanaannya nggak terlalu detail ya karena kami nggak berani, kita bukan Bappenas. Aduh, jadi kita santai aja. Mungkin kenalan dulu lah. Kalau Mas Riyandi ini di Bappenas tahun berapa sih? Ini mulai direkam apa gimana? Udah. Oh udah. Nggak apa-apa. Oke ya. Apa namanya mungkin sebelumnya ya makasih banyak ini teman-teman dari DPP Pertuni ya udah mengundang ke podcast ini ya. Fajri dari PSHK. Oh, Mas Panji. Fajri Pak. Oh, Mas Fajri. Ya, oh, Mas sering ketemu. Ini sering ini yang ngirim, aku yang ngirim undangan Mas ke Mas Fajri. Oh. Acara RANPD. Oh, acara RANPD ya? Iya. Iya. Pelakunya. Sama mohon maaf juga ini nyampein dari pesan Bu Direktur nih Mas Alfian. Beliau nggak bisa hadir ya. Iya kemarin ngobrol sama saya kan. Bentrok sama ini. Tapi nggak apa-apa lah Bu itu. Kirim yang ahlinya aja Bu. Pelakunya aja kirim Bu saya bilang. Usernya langsung ya. Kirim usernya langsung. Mudah-mudahan ahli ya, mudah-mudahan. Ahli lah kan sudah bertemu dengan banyak hal gitu ya.
Amin, amin. Nah, ini kan Bappenas baru selesai run PD-nya. Ini mana Mas Yandi? Udah beres yang Iya. 2429 ya? Kalau apa namanya masih tahap finalisasi mas. Masih Kalau- tahap finalisasi? Tapi udah hampir ini ya udah mau selesai gitu. Saat ini sedang ini sih ke Biro Hukum. Oh, Nanti kalau nggak ada mudah-mudahan ya nggak banyak revisian dari Biro Hukum, baru ke harmonisasi gitu mas. Oh, ya ini yang tadi dibilang Mas Fajri juga ya Mas. Ya ini Mas Fajri yang lebih tahu sebenarnya. Kalau udah urusannya lintas sektor tuh panjangnya minta ampun. Ini juga sempat dibahas sedikit tadi. Tapi apa namanya aman kan ya Mas apa namanya Riyandi untuk itu kan? Ya. Tapi kalau di Bappenas sendiri bagaimana sih ininya apa namanya memaknai isu disabilitas itu selama ini gimana Mas Riyandi? Iya, isu disabilitas mungkin ini dulu ya ke SDGs itu ya. Ya. Kalau kami Bappenas itu memaknai isu disabilitas itu apa ya merupakan bagian integral ya atau tidak dipisahkan dari prinsip no one left behind ya. Atau tidak ada yang tertinggal dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah karena apa ya bagi kami keberhasilan sebuah pembangunan itu tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi saja, tapi sejauh mana dilihat apa namanya manfaat untuk seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas bisa menikmati hasil dari pembangunan tersebut secara setara, Mas Alfian. Oke bro, tadi kan Bappenas ya, dan bagaimana sebenarnya kalau teman-teman disabilitas di Bappenas tuh kayak gimana sih lingkungannya ya, maksudnya orang-orangnya aware enggak kayak gitu-gitu. Iya, kalau menurut saya ya SDM di Bappenas itu sebenarnya cukup akomodatif dengan penyandang disabilitas. Oke. Nah untuk tahun ini sebenarnya alhamdulillah ada 11 CPNS disabilitas dengan berbagai ragam. Ini Mas Alfian. Ada sensorik itu ada 3. Banyak juga ya. Netra 3, tuli ada 4 kalau nggak salah. Banyak juga. Fisik ada 3 dan 1 mental. Termasuk banyak ya Mas Fajri hitungannya ya? Banyak itu kuotanya udah luar biasa. Cukup banyak ya. Banyak itu sih. Nah untuk ini sendiri sebenarnya kenapa saya bilang akomodatif? Karena kalau misalnya saya kan di lantai 7 ya tempat kerjanya. Nah itu kan memang apa namanya akomodasi fisik, sarpras fisik untuk penyandang disabilitas kayak guiding block, lift bersuara, tombol braille itu memang belum ada. Namun untuk menuju dari gerbang ke lantai 7 itu security-nya selalu ready gitu untuk membantu ke atas gitu. Dan rekan-rekan kerja juga kalau misalnya saya minta bantu mobilitas kalau misalnya ini ya juga selalu sedia gitu. Walaupun kalau di lantai 7 sebenarnya saya udah hafal ya ke toilet, ke musola atau ke ruangan rapat gitu ya udah hafal gitu. Kayak gitu itu dalam hal mobilitas. Kalau misalnya dalam hal kerja gitu ya itu atasan rekan kerja itu cukup suportif gitu. Mendukung, membantu gitu misalnya ada yang saya kurang paham gitu ya untuk bertanya gitu itu cukup membantu mereka dan memberikan kesempatan untuk mengerjakan kurang lebih gitu Mas Alfian. Tapi kan kalau Mas Fajri kan lebih banyak di isu advokasi ya Mas Fajri. Pernah nggak sih nemu kasus yang ditangani yang dia diperlakukan nggak semestinya kayak gitu di kantor gitu? Ada cerita tuh yang nggak mendapatkan perhatian gitu ya, direkrut tapi tidak diberikan pekerjaan gitu ya, itu ada kasusnya. Ada juga yang bahkan diberhentikan karena kondisi begitu, ada juga. Bahkan ada yang sampai menggugat ke petun, itu juga ada. Jadi memang variasinya cukup banyak ya, walaupun sekali lagi itu kasus yang memang yang harus dihadapi untuk memperkuat pelaksanaan dari undang-undang penyandang disabilitas ya, karena kalau undang-undangnya udah ada tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah diuji coba juga nggak akan membangun sistem yang kuat kira-kira gitu. Jadi ada aja, kalau ditanya ada apa enggak, ada. Yang bagus juga ada. Ya mungkin yang Mas Riyandi ini contoh yang bagus dan harus jadi
trigger dan juga inspirasi buat atau pembelajaran lah buat kementerian dan perangkat daerah lain ya untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Mau nggak mau kita harus bicara ada kuota 2% tuh ya. Iya benar. Yang harus dipenuhi ya. Dipenuhi. Jangan jadi pajangan jadi dipasal aja kira-kira gitu. Regulasinya terpampang. Aduh. Mungkin kalau boleh sedikit nambahin ini Mas. Boleh. Sebenarnya yang 11 CPNS itu kalau boleh ininya latar belakang adanya sebelum 2024 tahun kemarin itu belum ada formasi untuk disabilitas PNS di Bappenas itu. Nah karena mungkin ini salah satu dampak dari advokasi dari direktorat kami gitu, karena kami kan memang mengampu disabilitas gitu ya. Nah dan alhamdulillah atasan aku itu memberikan kesempatan ini, coba nih Mas Riyandi di advokasi ke Biro SDM gitu ya. Nah coba dibuat nota dinas ke Biro SDM dan itu aku coba ngedrafin nota dinasnya. Dan bukan hanya Biro SDM ya, termasuk juga Direktorat Ketenagakerjaan, termasuk juga Biro Umum gitu ya untuk Sarpras gitu ya, termasuk juga Ortala dan juga Direktorat untuk Penganggaran gitu ya. Nah di rapat tersebut intinya mengadvokasi agar yang dibilang Mas Fajri tadi ya, implementasi dari formasi disabilitas minimal 2% gitu. Nah, di rapat itu saya alhamdulillah dikasih kesempatan menjadi moderator Mas Alfian untuk mengadvokasi tersebut. Dan mungkin sekali lagi ya, mungkin salah satunya ya. 2024 tersebut setelah 2023 kami advokasi itu alhamdulillah dibuka kurang lebih target dari Biro SDM itu 15 CPNS disabilitas. Namun yang lolos hanya 11 gitu ya. Tapi kan alhamdulillah udah cukup banyak gitu ya. Dari sebelumnya sebelumnya itu memang belum ada formasi gitu. Kalau belum ada terus tiba-tiba 15 itu bagus. 11 yang diterima. Masuk 11 tuh dari target 15 gitu. Gitu. Wah, ya salah satu bentuk dampak dari Undang-Undang Nomor 8. Iya, salah satunya kan juga. Dampak positifnya kan di situ. Benar. Kalau direktoratnya apa sih Mas Riyandi? Nama direktoratnya itu Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. Itu loh. Disingkat PKKS. PKKS. Tapi ada K-nya 2 ya. Kalau K-nya 1 partai. Kayaknya double ya. Iya double. Kayaknya double nih. Double. P2K. P2KS nih. PK2S. PK2S ya. Wah ya. Jadi ini cerita-cerita yang begini kayaknya jarang ya Mas Fajri ya. Yang positif kayak gini maksudnya. Ya kalau praktek baik hari ini ya, menurut saya sih berkembang terus ya. Dan setahu saya nih teman-teman yang ASN untuk yang disabilitas juga punya forum komunikasi ya. Iya. Ada. Punya forum komunikasi ya. Ini mungkin Mas Riyandi juga nanti bisa ceritakan juga karena itu juga salah satu bargaining position tuh untuk kemudian jadi berjuangnya nggak sendirian. Benar. Karena biasanya kekuatan teman-teman disabilitas itu memang bukan individual tapi komunal gitu ya, mengadvokasi bersama gitu. Terus kemudian kalau satu dapat manfaat ya semuanya pasti akan dapat. Misalnya kalau fasilitas aksesibilitasnya terpenuhi ya dinikmati oleh satu orang, semuanya juga akan bisa menikmati ya. Bahkan yang non disabilitas juga bisa ikut termudahkan kira-kira gitu. Iya. Ya betul itu. Dampaknya bukan hanya ke disabilitas ya, ketika contoh lift ada suara itu kan yang non disabilitas juga bisa merasakan dampak positifnya. Betul. Ya nggak harus ngeliatin. Yang suka ngelamun, ketika ada suara kaget. Oh udah lantai 3 ya. Ketika ada bidang miring juga itu kan. Nah itu kan bukan hanya kursi roda aja kan. Betul, yang lututnya agak lemes kan terbantu kan harus naik tangga. Betul. Iya sebetulnya tanpa disadari itu akomodasi yang layak itu tidak hanya dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas ya, tapi yang perlu dipahami kan sebetulnya ya suatu saat itu kita juga akan begitu. Aku juga pernah jadi disabilitas ganda karena kecelakaan kan gitu. Terus tiba-tiba sih kaki kiri ini mas apa namanya bengkak gitu kan. Jadi jalannya ya pakai kaki kanan sama nyeranya. Ya Allah gitu itu. Oh iya juga ya, maksudnya kalau sudah begitu baru merasakan ya emang berarti dampaknya sebenarnya sangat luar biasa ya. Oke, tapi kalau kita berbicara ini sebenarnya menurut teman-teman gapnya itu apa sebenarnya ketika implementasi di lapangan
ya. Dan narasi pembangunan inklusif kan seringkali kita ngomong Indonesia inklusif gitu kan. Inklusif 2030. 2030. Ya. Ini udah 2026 lagi. Bulan 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi targetnya luar biasa besar. Dan apa sebenarnya gap yang paling teman-teman rasakan apa sih gitu selama ini? Kalau mungkin dari Mas Gema dulu ya. Ya, saya berbicara dari perspektif pendidikan ya. Ketika berbicara pendidikan inklusif itu kan makna inklusif itu seperti apa kan? Nah ini yang sebetulnya kajian yang tidak pernah berhenti sampai hari ini karena di 2024 kemarin itu dari Direktorat Vokasi dan PKPLK ini masih bingung arahnya akan memperbanyak SLB atau akan membuka ruang untuk sekolah inklusi. Nah, ketika berbicara sekolah inklusi itu kan banyak faktor yang harus disiapkan. Mulai dari penerimaan peserta didik baru, kemudian nanti proses KBM-nya, kemudian nanti lulusannya ini masih ada sekat. Ini dengan menggunakan ijazah yang sama atau ada ijazah khusus. Nah, ini kan juga bermasalah lagi. Aduh, dan gimana? Ijazahnya itu berbeda, jadi ada pelabelan sendiri, tidak sama gitu. Nah, saya sendiri ketika ini juga saya angkat di skripsi saya ketika berbicara pendidikan inklusi itu banyak sekali faktor ya, terutama ketika proses PPDB. Proses PPDB itu ketika dia SD-nya di SDLB gitu ya, ketika masuk ke SMP. Sekarang SMP itu ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh dinas setempat. Tetapi untuk masuknya itu nilai SLB kan tinggi ketimbang dengan dari SD yang reguler. Nah, sehingga ini kan nilainya kan di atas dia kan. Nah, itu yang bermasalah. Sekolah mau nolak nggak berani, mau nerima juga bingung. Akhirnya gantung kan. Nah, ini yang peran dari organisasi masyarakat untuk mengadvokasi itu. Nah, setelah dia masuk, bagaimana proses KBM-nya? Terkadang itu ketika proses KBM itu mereka disendirikan. Disendirikan. Katanya inklusi gimana? Iya, disendirikan dan yang menangani itu adalah guru-guru yang notabene belum mempunyai background untuk menangani peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, ini yang saya temukan ketika saya melakukan penelitian di skripsi saya, sehingga dia ketika contoh pembelajaran seni gitu ya, seni budaya itu kan sebetulnya dalam kurikulum itu kan bisa dimodifikasi, bisa disubstitusi materi itu kan. Tapi dia ketika pembelajaran seni budaya itu disendirikan, disuruh nonton film di ruang BK, jadi kayak ruang tenang gitu ya. Saya juga gimana bayangin nggak ini sih gitu. Dan di daerah mana waktu itu Mas? Di daerah Tuban gitu. Saya sendiri juga Jatim, ketika bersekolah itu beda sih, karena memang di zaman saya belum ini ya, karena Permen 70 2009 itu kan baru dimunculkan dan saya baru proses mualaf ke situ, sehingga regulasinya belum ada gitu, sehingga kalau konsep inklusi itu kan harus setara. Dan yang mirisnya sekali itu kesadaran dari orang tua yang notabene mempunyai anak yang mental dan dipaksakan di inklusi. Ini kupotong dulu ya di sini. Ini menarik. Tapi kalau ada apa-apa kabur aja nih, biar Mas Gema yang tanggung jawab. Enggak, ini memang realitinya gitu. Saya ada bukti sekolahnya, ada datanya, dan ketika ada yang ibarat kata mau mengklarifikasi, saya siap untuk itu. Gitu. Karena memang gitu. Jadi orang tuanya itu gengsi, sehingga anaknya dipaksakan di inklusi. Akhirnya sekolah bingung, Mas Fajri. Nah, ini kan jadi ini Mas. Ini kan sering kita temui juga tuh dulu waktu aku saya masih sekolah inklusi ya. Itu kan banyak memang kasus-kasus yang sebenarnya gini loh. Orang tua itu menganggap ya teman-teman disabilitas itu bagian dari sesuatu yang tidak diinginkan kan gitu. Jadi kayak kalau sekolah di SLB itu iya apa anak SLB image-nya masih gitu loh, gimana gitu ya. Iya anak SLB. Image negatif yang masih muncul. Padahal ketika masuk di inklusi akhirnya dibully juga. Nah, ini kan kesiapan. Secara ini kan sebenarnya kalau teman-teman disabilitas mental kan kalau untuk membela dirinya sendiri kan juga sulit kan Mas. Sulit untuk mengadvokasi dirinya sulit kan.
Jadi kompleks. Iya. Berbicara itu kompleks ya Mas Fajri. Iya, ya. iya. Nah, Ini mungkin dari sisi PSHK sendiri menyikapinya seperti apa? Ini kan perlu kita sharingkan Mas Fajri untuk mencari win-win solution kan. dia mencari. Iya ya. Gini, sebenarnya kalau diibaratkan tuh ya, kita tuh punya mimpi yang besar, sasaran tujuan yang besar gitu ya. Ya. Bayangkan kita nih advokasi bukan semata-mata kalau misalkan masalahnya banjir, lalu kemudian kenapa? Karena banyak orang buang sampah sembarangan, ya udah tinggal sediain tempat sampah di situ, atau kemudian ada edukasi tentang bahwa ini banjir, jangan sampai banjir lagi kira-kira gitu. Tapi di advokasi disabilitas itu yang dilawan atau yang ingin diubah adalah mindset, cara pandang. Ini hal paling mendasar dari apa tantangan yang harus dihadapi. Ini bukan hanya penyediaan fasilitas, ini bukan sekedar melaksanakan program pelayanan, bukan. Ini mindset. Indonesia udah belasan tahun ada di perspektif di mana penyandang disabilitas itu korban, penyandang disabilitas itu dibelas kasih gitu ya, charity base gitu. Nah, kita mau mengubah sesuatu yang sudah berjalan belasan tahun dalam sekejap gitu untuk menggunakan perspektif baru, cara pandang baru. Nah, usaha itu sebenarnya udah dilakukan bahkan sebelum 2016 ya. Kita mau berkomitmen untuk mengubah itu waktu pertama kali Indonesia menandatangani CRPD tahun 2006. Itu pemerintah berkomitmen. Gitu ya, pemerintah tuh mungkin menteri luar negeri lah pada saat itu ya. Belum tentu kementerian yang lain memang. Spesifikasikan saudara. Harus diakui gitu ya, atau elemen kementerian beberapa lah, nggak semua. Itu komitmennya harus diapresiasi, ada komitmen. Kita baru meratifikasi atau menjadikan CRPD itu hukum nasional di 2011. Dan kita baru bikin undang-undang yang mengadaptasi konvensi hak penyandang disabilitas ke birokrasi Indonesia 2016 berarti selang 10 tahun gitu ya, dari 2006 penandatanganan sampai hari ini selang 10 tahun lagi nih. Jadi milestone-nya tuh kalau kita coba titik 10 tahun baru di level, berarti kalau kita menilai hari ini ya sudah masuk perencanaan regulasi turunan dari Undang-Undang 8 2016, hampir semuanya sudah dibentuk kecuali tinggal satu, RPP konsesi. Kita tinggal nunggu pengesahannya mungkin di tahun ini. Itu lalu kemudian sudah mulai ada perda tentang disabilitas, beberapa bidang sudah bikin SOP dan lain-lain. Jadi di level instrumennya sudah mulai berkembang. Tapi kan bukan hanya itu yang ingin kita capai. Kita ingin cara pandangnya berubah. Itu yang paling mendasar. Yang paling mendasar. Atau nggak ada lagi diskriminasi. Penyandang disabilitas itu nggak perlu lagi nyari-nyari akomodasi yang layak. Itu udah by system, sudah melekat pada penyandang disabilitas, tinggal digunakan gitu. Itu kan yang kita harapkan. Iya. Nah, jadi kalau ibarat fase, kalau menurut saya kita sudah melalui fase instrumen hukum terkuatnya udah ada. Tinggal kita mau pakai itu. Sekarang ada di level SOP, ada di level melatih pelayanan publik, melatih SDM-nya. Tadi kalau diceritain Mas Gema berarti membangun komunitas masyarakat sampai keluarga, bahwa disabilitas itu ada di antara kita dan perlu support dari lingkungan. Sampai kalau bagi saya, karena background hukum, saya sangat mengapresiasi ketika ada kasus-kasus hukum yang menjadikan Undang-Undang 8 2016 itu dasar untuk penegakannya. Misalkan kemarin GR ke Undang-Undang 8 2016 sekarang yang sedang jalan itu dari teman-teman disabilitas penyakit kronis ya. Iya. Nah, menguji tentang definisi. Betul. Itu saya apresiasi karena ya emang harus digituin regulasinya. Kalau enggak, orang nggak akan tahu ada undang-undang itu. Itu satu. Terus yang kedua, misalkan di hukum pidana dulu kita bicara disabilitas itu hanya korban dan saksi, dan saksi disabilitas tuh. Hari ini ada tersangka penyandang disabilitas. Nah, kan mulai konflik tuh. Betul. Di masyarakat tuh mulai konflik. Ini mau dikasih gimana akomodasi yang layak dia tersangka gitu ya? Mau dikasihani, coba kasihani lah. Kita ingin melekatkan bahwa ini emang hak manusia, yang disabilitas ya manusia, dia punya hak untuk tetap dilindungi,
hak praduga tak bersalah karena masih tersangka gitu. Kalaupun dia sudah terbukti bersalah, bukan berarti bisa disiksa gitu, bukan berarti. Iya benar. Nah mulai itu dibangun bahwa konstruksi disabilitas tuh ada di sini, bahwa dia sama sesama manusia punya hak yang sama dan lain-lain. Jadi sudah ada undang-undang, sudah ada PP, sudah ada PP, itu jangan didiemin, jadi pakai kira-kira gitu, dan diuji dan dibicarakan, diobrolin sama pelaksana. Nah sekarang saya lihat memang levelnya ada di makin teknis. Jadi kita sudah mengerucut ya. Sudah mengerucut. Kalaupun ada permasalahan, kalau kita bayangkan ada piramida, permasalahan undang-undang tuh cuma satu, Mas. Kalau undang-undang itu udah ada, oke, se-Indonesia udah bisa menggunakan. Tapi kalau udah makin ke bawah kan, kalau piramida makin bawah makin luas ya. Permasalahan tuh makin perintilan, makin kecil-kecil, kompleks, makin kecil, makin kompleks, makin kerasa tuh. Nah itu tantangan kita hari ini. Kita udah berhasil melalui yang puncak yang satu itu, undang-undang udah oke, PP udah ada, Perpres dan lain-lain. Melebar. Dulu kalau advokasi, kenapa teman-teman disabilitas bisa bersatu ketika advokasi undang-undang? Ya karena satu objeknya. Ya, karena tujuannya satu. Iya, ada musuh bersama lah kira-kira gitu. Betul. Jadi gampang mengkonsolidasi itu gampang. Tapi makin ke sini urusan semakin kompleks. Tadi Mas Gema pakai kasus pendidikan. Mungkin kalau saya pakai kasus penegakan hukum. Mungkin Mas Alvin pakai yang lain, Mas Riyandi pakai yang lain. Itu membuktikan isu disabilitas sudah mulai masuk ke banyak sektor. Di satu sisi itu keberhasilan, di sisi lain ya tantangan berikutnya. Kira-kira gitu. Dan tantangan yang paling berat itu sebetulnya adalah mengadvokasi di teman-teman internal disabilitas. Itu yang paling sulit itu. Oh iya, itu paling berat ya. Paling berat itu. Kayaknya... Kita kadang terlena dengan advokasi eksternal, tetapi di internal itu yang terkadang kita di zona nyaman sehingga kita lupa untuk mengadvokasi di internal kita sendiri. Kalau ketum yang ngomong tuh selalu berbahaya guys. Kita ini yang mau belokinya itu tapi nggak apa-apa. Dia ini biar aja kan dia sendiri yang ngomong. Fenomena yang terjadi tapi memang. ini fenomena betul Mas. Ini sekedar pernah tuh Mas Riyandi di satu. Kalau Mas Riyandi kan mualaf juga ya. 2014 malah. Dan alhamdulillah langsung kafa gitu. Langsung kafa. Jadi lebih kalau gitu ini ya. Berarti kumpulan mualaf semua. Mualaf semua ini. 2003 saya mulai. 2000 berapa Mas? 2003 ya. Lama lagi. Lebih senior. Berarti kayaknya kiainya saya. Saya dari lahir soalnya. Pantas sesat. Diikutin lagi. Aduh. Ini kumpulan orang-orang mualaf. Jadi mungkin kalau dari aku ini Mas Alvin ya. Boleh. Nyambung tadi gap tadi ya intinya. Gap benar. Nah, kalau nyambung dari Mas Fajri tadi ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih setuju ya. Secara umum arah kebijakan nasional itu sudah cukup inklusif untuk disabilitas gitu. Karena kan dari peraturan perundang-undangan kan yang dibilang Mas Fajri tadi udah cukup lengkap sebenarnya. Nah, namun memang gapnya itu di implementasi atau eksekusi di lapangan gitu. Nah, ini kan yang dibilang Mas Fajri tadi ya butuh teknis gitu ya. Baik regulasi SOP atau juknis juklak lah gitu ya. Nah itu memang dibutuhkan kayak gitu. Selain itu juga menurut aku juga ini juga sih ketersediaan data gitu. Nah ketersediaan data ini kayak datanya yang akurat dan terpilah disabilitas. Kenapa data ini penting? Karena data disabilitas yang komprehensif itu akan membuat sebuah kebijakan dan program itu akan tepat sasaran gitu, sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Nah, mungkin itu salah dua gitu ya. Kalau mungkin dari hulunya lagi salah satu penyebabnya ya dari hulunya itu mungkin kurangnya partisipasi penyandang disabilitas itu. Karena kan memang dalam kebijakan ada dua ya, ada kebijakan yang berorientasi pada penyandang disabilitas dan ada juga kebijakan yang melibatkan penyandang disabilitas dalam prosesnya gitu. Nah, kalau orientasi disabilitas kan memang dirancang untuk disabilitas. Namun
karena tidak melibatkan penyandang disabilitas itu kan belum bisa dipastikan ya itu memang tepat sasaran apa sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau responsif disabilitas itu belum tahu gitu. Nah yang bagusnya itu kebijakan yang melibatkan dalam prosesnya. Nah kalau di kami ini Bappenas ya memang isu disabilitas sudah udah diarustamakan ke dalam dokumen perencanaan kayak apa RPJMN gitu ya dan juga rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Nah ini sekaligus promo juga gitu. Iya harus. Iya. Nah apa namanya? Kalau kami juga di pemerintah juga ya ada juga dalam mengupayakan partisipasi tadi ya bahkan sampai ke level daerah ya. Pemerintah juga sudah menetapkan ini sih apa namanya indikator yaitu pemerintah daerah yang melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Oh ada. Ada indikator di RPJMN itu. Oh sudah mulai ada ya? Berarti baru tahun ini 2024 2029 ini atau yang 2025 2029 ini. Oh, sekarang ada indikator pemerintah daerah melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Ini senjata lagi. Nah, indikator ini kan ini ya tujuannya untuk memastikan bahwa dalam setiap di daerah itu perencanaan pembangunannya atau pengambilan keputusan itu kan harusnya melibatkan penyandang disabilitas. Kalau bahasa undang-undangnya kan ini ya partisipasi yang bermakna gitu ya. Nah itu memang dari dari hulu. Nah ini kami di Bappenas coba membuat indikator tersebut untuk memastikan partisipasi ke daerah agar adanya pertama ya mendorong partisipasi penyandang disabilitas dan harapannya sehingga terjadinya perbaikan kebijakan sampai ke level daerah. Mungkin itu Bro menarik ini. Kan ini ternyata Bappenas kalau kita dengar hari ini kan udah sangat komprehensif ya Mas Fajri ya. Nah yang perlu yang terbersit dalam otak nakalku ada apakah ada hambatan gitu ya ketika Bappenas ini sudah menetapkan ini ketika mendiskusikan ini dengan kementerian teknis gitu bro, apakah memang ada kayak mungkin ada tantangan yang dihadapi atau ada misalnya kasus begini nggak usah disebut kementeriannya nggak apa-apa sih, nggak bisa nih kalau begini gitu sempat awareness disability-nya gitu. Awareness-nya atau apanya yang mungkin bisa menghambat misalnya kan pembentukan indikator tadi itu kan nggak mudah untuk mengiyakan menandatangani itu gitu loh. Kan pasti daerah juga khawatir indikatornya turun dong. Ya kan gitu. Iya. Nah, itu apakah memang pernah ada kejadian-kejadian yang itu bisa diamati dalam tanda kutip bisa menghambat proses-proses Bappenas atau gimana? Iya, mungkin contohnya langsung ke yang sebelumnya ya, yang penyusunan RAN PD ini ya, yang periode 2025-2029. Oh, yang barusan ini. Kebetulan ini aku jadi PIC yang sasaran strategis kelima, khususnya di sektor ketenagakerjaan formal. Waduh. Nah ini ya pada saat itu kan memang aku sekaligus jadi moderator ya, moderator sekaligus. Intinya kan di rapat tersebut meminta kesepakatan kepada kementerian yang jadi PJ ya terkait target kegiatan dan indikator serta target pelaksananya gitu. Nah ini memang jujur cukup menguras gitu. Karena memang di sana kan ada termasuk Mas Fajri juga yang sering juga ya ikut berpartisipasi gitu. Nah memang ini dalam tanda kutip kayak butuh kesabaran, tarik ulur gitu ya, untuk memang juga kami juga memahamin juga, kami kan dari kita juga ya Mas Alfian juga dari Kemendes ya. Betul. Sebut lagi kartu. Kenapa kali? Dia mencari teman. Mencari teman ya. Jadinya kan keperucut mencari teman. Tadinya lepas jadi sekarang terbebani. Tadinya saya aman ini. Boleh dipotong. Di-cheat gitu ya. Aku nyari aja lah. Nyari teman bro. Dia mencari teman nggak apa-apa. Nanti aku dipindah ke Bappenas. Amin. Oh senang banget. Ini makin bahaya. Iya, jadi dalam proses ini mungkin Mas Fajri juga bisa bisa sharing juga. Iya. Dalam proses penyepakatan target kegiatan dan indikator ini memang kan dari organisasi penyandang disabilitas termasuk Pertuni juga pasti menginginkan yang memang sesuai kebutuhan yang
paling ini ya dibutuhkan dari penyandang disabilitas. Nah, namun kan dari kementerian lembaga yang menjadi pengampu itu kan ya kami paham juga sebenarnya mereka harus menyesuaikan dengan renstra-nya ya. Karena kan kalau misalnya di renstra itu nggak ada indikator yang sesuai untuk ditarget dan indikator itu kan mereka kan kebingungan gitu untuk menyepakatinya. Nah, disinilah jadi kayak apa ya? Nyari win-win solutionnya gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Fajri Mas Alfian gitu. Ini tantangannya sih, koordinasi intinya. Koordinasinya gitu. ya. Gimana kalau dari Mas Fajri menyikapi? Nah ini juga ya tadi saya sudah katakan bahwa instrumen perencanaan tentang disabilitas di Indonesia sudah sangat banyak. Ya, Bahkan ya sudah bisa bersaing lah untuk kalau kita lihat dokumennya tuh wah indah sekali Indonesia di atas dokumen perencanaan itu gitu, kira-kira gitu. Nah, saya punya pengalaman itu penyusunan RANHAM sama RANPD. Jadi rencana aksi nasional HAM sama rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Di RANHAM juga yang existing yang udah mau diganti ya. Itu dia mencantumkan kelompok rentannya salah satunya penyandang disabilitas. Tapi yang jadi highlight dari rencana aksi nasional adalah dia nih instrumen yang menurut saya kalau boleh dikatakan seharusnya dia kalau di fase itu bukan tujuan akhir ya. Dia itu ada di masa transisi di mana undang-undang udah ada, kita mau mulai mengubah atau melaksanakan lah undang-undangnya sebelum nanti di fase tujuan akhir itu sebenarnya RAN ini harusnya sudah ngeblend ya istilahnya apa ya, bercampur dengan rencana kerja pemerintah atau RPJMN per kementerian masing-masing gitu. Jadi nggak ada lagi secara tersendiri RAN penyandang disabilitas. Kenapa? Karena di birokrasi Indonesia itu memang untuk membuat perencanaan sampai dua perencanaan itu memang berat. Kenapa? Karena sumber anggarannya cuma satu. Gitu. Jadi ketika sudah ada anggaran dari RKP ya Mas ya. Kalau awal tuh rencana kerja pemerintah, ya anggarannya untuk RKP. Tapi ketika misalkan kita bangun lagi rencana aksi nasional, pasti kementerian berpikir, ini kira-kira kalau saya setujui itu anggarannya dari mana ya? Serapannya dari mana? Dari mana nih? Karena nggak mungkin hanya direncanakan tanpa dilaksanakan kan gitu. Nanti. Nah, jadi butuh anggaran. Nah itu yang selalu jadi pertimbangan. Waktu menyusun RANHAM 5 tahun lalu juga 6 tahun lalu berarti ya 6 tahun lalu juga situasinya seperti itu. Akhirnya isinya adalah hal-hal yang memang sudah jadi business as usual di kementeriannya. Jadi nggak perlu hal baru. Padahal kan yang namanya RANHAM atau RANPD kita butuhnya kan terobosan ya. Bottleneck atau penyumbatan tuh diselesaikannya di RANPD. Tapi sekali lagi kalau bagi saya ini RANPD patut diperjuangkan di masa sekarang. Kenapa? Karena mau nggak mau kesuksesannya itu bukan hanya yang di atas kertas. Tapi menurut saya Bappenas sudah berhasil ngetuk pintu kementerian. Jadi ngetuk pintu itu maksudnya adalah kan ketika diundang hadir si kementerian itu terpaksa ngomongin disabilitas kan. Dan dia terpaksa mikirin tentang isu disabilitas di isu dia. Itu udah sebuah keberhasilan bagus di fase sekarang ya. Mungkin kita bisa bicara ya ini udah 10 tahun ya, hampir 10 tahun tentang disabilitas. Mungkin di tahun ke 10 tahun lagi aja itu udah harus diubah pendekatannya. Harusnya sudah lebih expert. Kementerian tidak lagi dipaksa berpikir tapi dia udah bergabung dengan sistemnya gitu. Kalau membuat sesuatu aspek disabilitasnya gimana ya. Nah itu tuh harusnya 10 tahun ke depan tuh udah berjalan. Tapi untuk fase sekarang RANPD layak diperjuangkan dan saya pikir keberhasilannya jangan hanya dihitung dari bagaimana yang tertulis di kertas itu berhasil, tapi bagaimana prosesnya berjalan. Jadi kalau saya perhatikan setiap kementerian tuh diundang, dipaksa ngomong tentang disabilitas, dipaksa mikir tentang disabilitas untuk isunya. Saya pikir keberhasilannya di situ. Bayangkan nih, ini agak panjang karena saya mau flashback sedikit ke 2017. Mumpung nih. Jadi di 2017 itu ada satu kejadian penting kalau menurut saya. Di fase advokasi undang-undang disabilitas. Kan undang-undang disabilitas desain 2016. PP itu, peraturan pemerintah itu sebenarnya dikasih hanya 2 tahun. Tapi 2017 setahun itu perencanaan di pemerintah tuh nggak ada yang atau bukan nggak ada, hanya Kementerian Sosial yang merencanakan bikin PP. Itu pun kalau teman-teman mau googling ya, ada istilah PP Sapu Jagat. Itu advokasinya judulnya PP Sapu Jagat. Jadi teman-teman organisasi disabilitas jaringan di semua daerah menolak PP Sapu Jagat. Intinya adalah teman-teman
menolak PP yang hanya satu untuk melaksanakan undang-undang penyandang disabilitas. Padahal undang-undang tuh udah dikapling-kapling kan. Ada pendidikan, ketenagakerjaan, sesuai dengan leading sektornya ya. Tapi kalau PP-nya cuma satu, kita bisa tebak dong kementerian mana yang akan buat. Pada saat itu yang merencanakan hanya Kementerian Sosial. Teman-teman disabilitas di Jakarta ngadunya ke Bappenas. Kita ngadu, kita nggak mau kalau cuma satu, karena balik lagi dong, buat apa bikin undang-undang kalau peraturan pelaksanaannya hanya Kemensos yang akan buat. Jadi mindsetnya juga masih di situ ya. Terbukti mindset masih gitu. Itu 1 tahun setelah undang-undang disabilitas. Akhirnya apresiasinya adalah Bappenas berhasil membuat rapat yang mengundang kementerian terkait dan memecah PP-nya jadi 8. PP yang satu buat Kementerian Pendidikan, yang satu ketenagakerjaan, sampai ada 8 PP, 6 PP, 2 Perpres kalau nggak salah. Itu yang berhasil membedah itu Bappenas, yang berhasil membagi itu Bappenas. Jadi kalau saya lihat 2017 keberhasilannya di sana, di 2025 menuju 2026 peran Bappenas sendiri sebagai melihat helikopter view ya, dia dari atas gitu melihat situasi birokrasinya, dia berhasil mengetuk satu-satu pintu kementerian yang memaksa membuat perencanaan terkait dengan disabilitas. Nah, tapi memang kalau kita bicara tujuan akhir, tentu bukan yang sifatnya ad hoc kayak gini nih RAN-PD. Tapi ke depan harusnya setiap kementerian sudah harus memasukkan indikator aksesibilitas, inklusif dan lain-lain dalam rencana kerja pemerintahnya tiap tahun. Nah itu baru keinget nih. Kemarin itu kan ada ini Mas, ada perencanaan untuk membuat perpres tentang pembangunan daerah tertinggal itu kan. Kalau yang PP yang 78 atau 79 ya 2000 kan udah lama banget tuh, yang pembangunan daerah tertinggal tuh kan harus disesuaikan. Nah itu kan indikatornya mau diubah semua tuh. Saya waktu itu pelajari, itu kan memang nggak ada indikator yang spesifik menyebutkan bahwa sosial atau disabilitas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ini ya, dari 11 indikator yang ada gitu. Cuman kemarin itu sudah mulai coba diusulkan, semoga lolos ya, karena kebetulan dari direktorat kami juga yang ngusulin tentang aksesibilitas, terus termasuk gender, itu bagaimana caranya supaya diakomodir ke sana gitu. Tapi ya semoga lah, karena ketika saya jalan gitu Mas Fajri, Mas Randy ke Mentawai, ke Kupang, ke Rotendau bahkan, itu waduh nggak bisa ketika kita mau ngomong aksesibilitas itu kayak oh my god, mananya yang mau kita bicarakan? Orang naik mobil aja 3 jam karena harus. Wah itu kayak gimana ya teman-teman yang di sini kayak gitu loh. Jadi itu hambatannya benar-benar sangat luar biasa sih. Jadi kalau di pusat kan kita sudah berbicaranya lebih besar ya, tenaga kerja ini. Nah, ketika kita sudah masuk ke sana itu kayak sedih gimana ya? Jadinya itu wah ternyata lebih parah ya kayak gitu, parah separah-parahnya gitu. Jadi benar-benar yang ya memang kita waktu itu nggak ketemu disabilitas secara langsung ya, tapi melihat, mengamati jalanannya, terus ininya, wah itu kayaknya ini berat nih. Letak geografis itu menentukan juga ya. Sangat-sangat berpengaruh sih. Ini karena kita panjang banget ya jadinya, karena asik banget nih ngomongin ini. Tapi untuk terakhir, sebelum terakhir, satu lagi ini produsernya udah ngamuk-ngamuk nih. Satu lagi sebelum terakhir, Mas Fajri ini. Konsesi kira-kira bocorannya isinya kayak gimana Mas? Itu yang ditunggu sama teman-teman itu. Gitu ya. Nah ini sedikit lah tentang konsesi ya. Jadi konsesi itu kan basis kebijakannya adalah atau konsepnya adalah fasilitas potongan harga ya. Fasilitas potongan harga yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Kenapa penyandang disabilitas berhak atau fairness-nya adil ketika diberikan potongan harga? Karena penyandang disabilitas itu dibebankan dengan extra cost. Jadi biaya lebih. Karena kondisi yang belum aksesibel, penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya lebih untuk bisa mencapai hal yang serupa dengan non disabilitas. Nah, itu kenapa alasannya potongan harga itu diberikan. Nah, saat ini pemerintah tuh sudah menyelesaikan pembahasan sebenarnya, tinggal menunggu pengesahan
tentang disabilitas. Nah, kalau dibilang konsepnya, saya sebenarnya ini pertanyaan belum saya siapkan ininya, dalam artian saya lupa lingkupnya berapa banyak, tapi yang pasti ada beberapa lingkup garis besarnya, ada yang utilitas ya, ada yang terkait dengan listrik, terus apalagi ya, air gitu ya. Lalu kemudian ada yang rekreasi, masuk museum, lalu masuk tempat hiburan dan lain-lain. Nah, tapi konsepnya itu adalah di PP konsesi itu nanti akan ditetapkan sektornya apa aja, minimal 20% potongannya, lalu kemudian aksesnya itu menggunakan kartu penyandang disabilitas. Nah, kalau belum ada kartu bisa menggunakan surat keterangan disabilitas yang kebijakannya akan diarahkan ke level dasar di puskesmas ya, lewat puskesmas. Nah, tapi itu baru konsep kebijakan umum. Dia masih memerlukan adaptasi di setiap sektornya. Betul. Yang sudah mengadaptasi sekarang itu kan kebanyakan transportasi. Ya. Kalau di Jakarta tuh transportasi udah duluan lah, sebelum ada PP konsesi dia udah jalan duluan. Nah, sektor-sektor lain itu butuh pengaturan di internalnya masing-masing, penyesuaian tarif, sampai kepada gimana Kementerian Kesehatan tuh sedang membuat peraturan Menteri Kesehatan tentang mekanisme mendapatkan surat keterangan disabilitas. Begitupun di Kementerian Sosial mematangkan terkait kartu penyandang disabilitas. Nah, jadi memang kebijakan dasarnya, komitmennya itu akan segera ditandatangani, tinggal kemudian didorong per sektornya. Gitu. Nanti walaupun dikatakan perjuangannya belum selesai, tapi kita sudah mulai bisa fokus. Kira-kira mana yang mau diprioritaskan, yang paling dibutuhkan yang mana dan seterusnya. Itu mungkin bocorannya ya. Jadi semoga nggak lama-lama lagi. Puzzle terakhir, kepingan terakhir amanat Undang-Undang 8 2016 segera ada, jadinya potret besarnya udah bisa kelihatan. Kemungkinan di tahun ini tuh Mas Fadri. Kemungkinan kelihatannya akan dimaksimalkan, tapi ini nggak resmi ya, dalam arti saya dapat informasinya. Kadang kan butuh momentum tuh yang kayak gitu-gitu tuh ya. Siapa tahu di diluncurkan. Siapa tahu. Hadiah buat kita itu. Siapa tahu ya. Tahu hari ini ya. Siapa tahu. Jadi saya nggak tahu detailnya, tapi saya pikir pembahasannya sebenarnya udah. Oke, mantap. PR-nya adalah bagaimana KTAP bisa menjadi syarat untuk jadi dapat kartu penyandang disabilitas. Itu nanti akan melebar lagi nanti ketika berbicara soal keterangan disabilitas. Butuh podcast episode 2 kayaknya. Butuh episode selanjutnya. Ini mungkin yang saya pengen dengar Mas Alfian dari perspektifnya Bappenas itu, dalam HDI itu perspektif dari Bappenas itu peringatan atau perayaan. Tadi itu belum dilontarkan itu sama Bappenas itu. Peringatan atau perayaan ya. Sebenarnya peringatan atau perayaan juga definisinya kan di masing-masing juga sebenarnya. Betul. Kalau dari kami sendiri sih intinya peringatan atau perayaan itu bukan hanya simbolik saja gitu, tapi juga balik lagi ke tupoksi kami ya, menjadi pengingat gitu ya, bahwa pembangunan nasional itu bukan hanya untuk yang non disabilitas saja, tapi untuk seluruh kalangan gitu ya, tanpa terkecuali. Nah, mungkin itu sih yang yang terbayang kalau HDI itu peringatan atau perayaan itu tuh sebenarnya nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi ya itu menjadi pengingat dari setiap sektor yang ada gitu, sektor pembangunan itu benar-benar memasukkan isu disabilitas ke dalam program atau kebijakan mereka masing-masing gitu ya. Betul. Sehingga memperhitungkan kebutuhan disabilitas dalam setiap program dan kegiatannya. Itu sih yang paling penting. Oke, baik. Jadi mari kita bermuhasabah bersama-sama ya kalau kata Mas Fajri. Jadi akhirnya bahwa peringatan atau perayaan itu kembali pada bagaimana kita memaknai itu dan apa yang bisa kita lakukan meskipun kecil, meskipun sedikit tapi berdampak. Baik, pertanyaan terakhir ini terakhir banget. Apa harapan kolaborasi ke depan teman-teman untuk isu Indonesia yang lebih inklusif? Mungkin dari Mas Gemban dulu kali ya. Ya, dari saya dari sisi organisasi ini adalah tantangan kita ke depan di mana regenerasi untuk organisasi ini sangat penting, dan regenerasi ini tidak terlepas dari teman-teman muda, sehingga bagaimana
teman-teman muda ini bisa berkontribusi dengan caranya. Salah satunya nanti bisa bergabung di Pertuni, bisa menuangkan ide dan gagasannya, karena tadi mindsetnya harus berubah. Bahwasanya Pertuni ini bukan milik satu golongan, tetapi bagaimana semua kalangan bisa terakomodir, termasuk teman-teman muda. Jadi saya mengajak dari teman-teman muda agar bisa bergabung. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang inklusif. Oke, jadi Pertuni membuka diri ya Mas Kemaya. Sangat membuka diri. Muda yang pingin belajar, pingin berproses bersama-sama. Baik, sekarang Mas Riyandi dulu ya. Kalau Mas Fajri gongnya aja nanti. Jadi beban nih. Biar kena semuanya kan. Oke. Gimana Mas Riyandi? Tadi apa pertanyaannya? Malah lupa gue. Bagaimana harapan kolaborasi ke depan nih? Oke. Supaya Indonesia ini lebih Iya. lebih inklusif lah. Intinya mungkin dari kami ya. Intinya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan itu harus berprinsip partisipatif gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya kalau kami sendiri dari Bappenas ya, itu cukup sering dan memang ini ya, jadi kewajiban kami untuk bermitra erat ya dengan organisasi penyandang disabilitas termasuk Pertuni ini gitu. Nah, karena pengalaman dan masukan dari teman-teman organisasi penyandang disabilitas itu merupakan sumber data kualitatif yang sangat berharga bagi kami. Itu menjadi rujukan untuk melihat apa yang paling dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan itu memang tepat sasaran untuk penyandang disabilitas. Gitu. Jadi organisasi penyandang disabilitas itu menjadi mitra yang sangat penting bagi kami. Gitu Mas Alfian. Oke, sip, mantap. Mas Fajri nih gimana? Iya. Gongnya. Gongnya. Iya, kalau kolaborasi, kalau saya banyak di isu advokasi ya. Ini advokasi isu disabilitas itu udah panjang dan beberapa sudah membuahkan hasil hari ini. Peluang-peluang sudah semakin banyak. Tadi ruang-ruang partisipasi sudah mulai terbuka. Tapi nggak akan ada artinya kalau nggak ada yang ngisi, gitu ya. Jadi buat ini para pendengar podcastnya nih, kalau teman-teman disabilitas itu manfaatkan ruang-ruang yang ada ya. Apalagi kalau sekarang partisipasi itu nggak hanya harus hadir di tempat, tapi melalui media sosial teman-teman, melalui upaya-upaya yang sifatnya mandiri gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Saya pikir menyuarakan apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh penyandang disabilitas menjadi sangat penting hari ini. Kalau tadi dikatakan pemerintah butuh data informasi, ya data informasinya itu adanya di teman-teman disabilitas gitu. Jadi peran aktif, peran bisa berkolaborasi dengan pihak lain sangat dibutuhkan hari ini bagi penyandang disabilitas untuk mengisi ruang-ruang hasil advokasi yang selama ini sudah diperjuangkan. Nah, kalau teman-teman udah mulai masuk sistem misalkan, itu kan ruang perubahannya juga akan semakin besar. Saya pikir itu untuk ancang-ancang perjuangan di masa yang akan datang jadi semakin lebih mudah kalau emang banyak diisi oleh penyandang disabilitas. Saya pikir itu. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan sekalian, terima kasih teman-teman semua. Jadi sekarang PR-nya teman-teman semua, kalau yang non disabilitas bagaimana betul-betul kita memahami isu yang sedang berjalan dan bagaimana kita terbuka untuk berteman dengan siapapun. Yang teman-teman disabilitas juga PR-nya banyak, bagaimana mengisi ruang-ruang yang sudah disediakan gitu ya. Pesan saya satu terakhir sebelum menutup podcast ini, kesempatan itu tidak hadir secara tiba-tiba gitu ya. Kesempatan itu harus dicari, dan kalau sudah dicari masih sulit, maka kesempatan itu harus direbut. Terima kasih, ini podcast pertama Persatuan Tunanetra Indonesia. Terima kasih Purpose DKI Jakarta, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.